Hai, Indonesia adalah dengan lebih dari 273,5 juta lebih penduduk. Kita mempunyai 133,64 juta laki-laki dan 136,54 juta perempuan. Tapi sayangnya di Indonesia banyak sekali kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak di Indonesia. Menurut Menteri Perlindungan dan Pemberdayaan Anak di Indonesia, Bintang Puspayoga, berdasarkan data dan sistem perlindungan dan kekerasan terhadap anak di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 29 Juli 2020 telah dilaporkan sebanyak 329 kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dewasa dan 1.848 kekerasan terhadap anak. Hampir 70% kekerasan dan pelecehan dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Ya, pemirsa, kekerasan terhadap anak yang baru saja terjadi di Kebun Jeruk akibat anak sering mengompol. Polres Metro Jakarta Pusat terus mendalami dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang dialami oleh warga Kampung Coblong, Desa Talaga, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi digegerkan dengan kasus kekerasan seksual yang menimpa 12 anak. Kita sangat prihatin mendengar naiknya tingkat kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Kenapa bisa seperti ini dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk perempuan yang berkarya dan bekerja di luar rumah dengan sukarela dan sepenuhnya, sebagian perempuan mengalami hambatan atau celaan dari lingkungan dan seringkali mengalami pelecehan. Akibatnya, siapapun bisa terasa menjadi sebagai ancaman. Gerak-gerik seseorang bisa dicurigai sebagai tentangan. Tidak ada yang baik atau jahat. Mereka hanya mempertahankan harga dirinya masing-masing. Ada fenomena yang sering disebut trauma terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak. Ketika bahaya fisik mengancam, otoritas tubuh kita, kemampuan untuk melarikan diri adalah satu naluri yang tidak dapat dikendalikan untuk dapat bertahan hidup. Kondisi ini termasuk tubuh mencurahkan begitu banyak energi untuk mengeluarkan reaksi kabur atau balik melawan. Sirkuit pendek ini memantul dalam tubuh pikiran seseorang yang dapat menyebabkan shock, disosiasi, dan berbagai jenis lain dari tanggapan bawah sadar sementara aksi kekerasan terjadi. Dan bagaimana cara dan mengatasi trauma kekerasan seksual perempuan dan kekerasan terhadap anak. Pertama, kita bisa mencari tahu dan pahami jenis-jenis kekerasan dan resiko yang mungkin akan diterima. Cari tahu dan sampaikan apa saja yang membuat anak merasa aman dan apa saja yang membuat mereka tidak nyaman. Utamakan keselamatan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan apapun terhadap anak, di mana saja dan kapan saja. Waspada. Tetap waspada terhadap bahaya yang akan menimpa anak. Baik karena kondisi, lingkungan orang sekitar, dan cari tahu bagaimana meresponnya dari potensi bahaya terjadi. Mawas diri dan terus menambahkan informasi terkait hak-hak yang dimiliki anak juga. Itu menjadi salah satu kewajiban tertentu oleh orang tua maupun orang-orang terdekatnya. Posisikan seorang anak relasi yang seimbang, karena anak juga memiliki hak yang harus kita penuhi. Itu semua tergantung dari diri kalian masing-masing. Saya Agung Muhammad Ansir. Stay classy.